Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. kita akan kuliah Animal Welfare dan Biosecurity dengan judul Biosecurity dan Animal Welfare pada operasional hatchery. Capaian pembelajaran dari kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang sistem pertahanan kesehatan biosecurity di hatchery. Mahasiswa memahami prinsip etika dan kesejahteraan hewan dalam budidaya dan menghubungkan keberhasilan reproduksi dengan kondisi lingkungan yang minim stres. Nah, ini kalau misalnya kita hubungkan dengan mata kuliah, khususnya mata kuliah yang juga diambil pada semester ini, yaitu mata kuliah fisiologi reproduksi, maka mungkin kita bisa bertanya, mengapa fisiologi butuh biosecurity? Nah, saya kira jawaban ekstrimnya ini, kita bisa menyuntik hormon terbaik di dunia untuk menginduksi spawning, tetapi jika biosecurity hatchery kita bocor, patogen akan menghancurkan investasi genetik tersebut dalam hitungan jam. Jadi itu alasannya ya. Kita misalnya sudah tahu ilmu untuk membuat dia mau bertelur, kita belikan hormon terbaik produksi dari Amerika. Kita sudah bayar berapa dolar, kita sudah suntik, tetapi semua itu akan menghasilkan nol, akan sia-sia ketika pada saat kita melaksanakan pembenihannya, lalu ternyata ada suatu jamur, ada suatu bakteri, ada suatu virus yang ternyata melanda atau kena kepada kita punya induk atau kita punya larva yang sudah kita investasikan sedemikian banyak rupiah, mungkin malah dolar untuk menghasilkan ikan, menghasilkan larva. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, hormon stres. Hormon stres itu kortisol ya, menghambat aksi gonadotropin yang kita gunakan ini. Kemudian embrio yang dimanipulasi secara fisiologis memiliki kerentanan yang tinggi. Jadi dia sangat rentan terhadap hal-hal yang sifatnya bisa menimbulkan penyakit atau hal-hal yang sifatnya berupa patogen. Jadi dia sangat rentan. Jadi mungkin ini bayangkanlah bagaimana kalau suatu bayi dipelihara dengan mungkin tidak diekspos dengan segala macam yang ada di lingkungan, ya mungkin dia sangat rentan untuk terhadap segala hal yang sifatnya ini. Kalau anak-anak kampung mungkin berlari-lari di sela-sela hujan, main hujan, dia tidak apa-apa. Nah, mungkin kalau anak-anak kota yang selalu dilindungi, itu kena hujan sedikit, mungkin sudah kena pilek ya, atau kena batuk ya. Mungkin seperti itu embrio yang dimanipulasi secara fisiologis. Nah, definisi dan tujuan biosecurity. Jadi biosecurity itu ada yang disebut dengan exclusion. Exclusion ini mencegah masuknya patogen ke fasilitas budidaya yang kita punya. Jadi exclude. Kemudian containment, mencegah penyebaran penyakit antar bak. Dan yang ketiga, eradication, strategi eliminasi jika terjadi infeksi. Jadi inilah kata-kata kunci untuk biosecurity. Yang pertama adalah mencegah masuknya ke suatu fasilitas pembenihan misalnya,
Kemudian yang kedua, mencegah persebaran penyakit antar kolam, antar bak. Kemudian yang ketiga, jika terjadi, artinya kita sudah tidak bisa mengatasi, tidak bisa lagi mencegah penyebaran, maka kita lakukan eliminasi. Dan cara-cara eliminasinya itu bagaimana supaya tidak menyebar ke, mungkin ada kompleks yang ada juga budidaya udangnya kah, budidaya ikannya. Bagaimana supaya model-model eliminasi yang kita lakukan itu tidak menyebabkan kuman itu atau bakteri itu atau parasit itu malah berpindah ke wilayah budidaya yang lain yang ada di sekitar. Nah, kemudian prinsip animal welfare. Jadi kalau kita bicara tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan, maka ada 5 indikator untuk penentuan apakah suatu hewan yang berada di dalam kekuasaan kita itu bisa dianggap sejahtera atau tidak, welfare atau tidak. Jadi pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Berarti kalau kita memelihara hewan atau kita memelihara indukan untuk persiapan pembenihan, maka kita harus menjamin bahwa induk itu kita pelihara sedemikian rupa sehingga dia tidak kekurangan makanan. Yang kemudian yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman, menyangkut lingkungan. Apakah misalnya ikan itu mampu bergerak, berpindah-pindah dengan tanpa hambatan ya. Nah, jadi misalnya di sinilah letak kelebihannya kolam bundar. Nah, kalau kolam segi 4, ikan akan bergerak lalu dia tertumbuk pada sisi yang membentuk sudut 90 derajat itu ya. Tapi kalau kolam berbentuk bundar, maka ikan seolah-olah kita rekayasa dalam tanda kutip, seolah-olah tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah tempat yang sempit, tempat yang terbatas, tetapi karena dia bisa berenang, berputar-putar tanpa sadar bahwa ini sebenarnya sudah ujungnya kolamnya, tapi kalau dia berbentuk bundar, dia bisa terus-menerus berputar, sehingga dari aspek itu sebenarnya kita juga bisa mengatakan bahwa kalau kolamnya berbentuk persegi, ada sudut yang membentuk, ada sisi yang membentuk sudut 90 derajat, mungkin lebih tidak nyaman dibanding bentuk kolam yang bundar, yang tidak ada sudutnya, sehingga ikan bisa tetap berputar, berenang, tanpa akan menabrak sisi batas dari kolam ya. Kemudian bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Jadi kalau misalnya kita menemukan bahwa ikan yang kita pelihara atau indukan yang kita pelihara sebagai calon induk di pembenihan itu ada luka, ada kelihatan serangan bakteri atau apa, ektoparasit, maka kita harus mengobati supaya ikannya itu lepas dari rasa sakit. Ikannya itu terbebas dari luka. Ikannya itu dijamin tidak ada penyakit. Ya. Kemudian yang keempat, animal welfare itu adalah bebas mengekspresikan perilaku alami. Jadi misalnya ada yang secara alaminya suka ikan misalnya ya, bersembunyi di dalam suatu lubang, ya maka kita membuatkan di kolamnya itu, kita membuatkan di baknya itu tempat-tempat yang bisa meniru kondisi lingkungannya sehingga dia bisa tetap melakukan perilakunya untuk bersembunyi di dalam suatu lubang misalnya. Ya, mungkin kalau di lobster air tawar capit merah kita misalnya menggunakan pipa-pipa paralon. Nah, itu mungkin suatu upaya untuk menyiapkan
atau menyediakan fasilitas di kolam itu agar dia bisa mengekspresikan perilaku alamiahnya. Kemudian yang kelima, bebas dari rasa takut dan stres. Ya, bagaimana kalau misalnya ikan, ya bagaimana supaya stres-stres misalnya karena suhu yang ekstrim itu bisa dihindari, sehingga kita sedemikian rupa menempatkan kolam misalnya pada daerah yang bisa terhindar dari peningkatan suhu eksternal ya. Jadi misalnya kalau kita letakkan dia di outdoor, lalu ada penetrasi matahari, kemudian pada kondisi yang tidak terjadi hujan misalnya, kemarau panjang, ya bisa saja itu suhu air itu bisa di atas 30-an. Nah, itu menyebabkan stres pada ikan. Maka bagaimana cara mengatasinya? Ya, mungkin pakai shading net atau upaya-upaya lain atau dibikin atap sehingga penetrasi sinar matahari masuk ke dalam air kolam tempat ikan itu hidup bisa dikurangi sehingga dia tidak akan mengalami stres. Kemudian rasa takut. Ya, kita mungkin kalau definisi takut pada ikan misalnya di laboratorium itu bagaimana? Apakah orang langsung mengagetkan dia, ya misalnya ikannya tiba-tiba ada yang membuat mengobrak-abrik atau apa, mengotak-atik permukaan airnya, mengobok-obok airnya sehingga ikannya menjadi stres, itu semua harus dihindari. Jadi 5 kata kunci untuk animal welfare ini: bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, luka penyakit, bebas mengekspresikan perilaku alami, dan bebas rasa takut dan stres. Itu bisa kita penuhi. Nah, kalau kita penuhi ini bukan saja kita membuat ikannya menjadi nyaman, tetapi balasan yang kita terima dari ikan yang mengalami perhatian penuh terhadap kesejahteraannya ini juga akan kembali kepada kita ya. Ya. Nah, kita lanjut ke model biosecurity. Misalnya biosecurity ini ingin kita terapkan di dalam suatu pembenihan. Maka saya kira ini tidak terbatas pada pembenihan saja, bahkan upaya aquacultur yang bertujuan untuk pembesaran ikan, apakah ikan nila atau udang faname yang sekarang tren menggunakan kolam-kolam bundar, maka ini juga harus memenuhi sistem zonasi fasilitas. Jadi ada namanya zona bersih. Zona bersih itu di mana kita menyiapkan induk, di mana kita melakukan pengeraman atau inkubasi terhadap telur, kemudian di mana kita menghasilkan pakan-pakan alami. Itu harus bersih ya. Jadi tempat kita membudidayakan chlorella misalnya atau diatom-diatom untuk pakan dalam pembenihan udang itu harus 100% bersih. Kemudian ada zona transisi. Nah, ini zona transisi ini ada area pendederan ya. Jadi misalnya setelah telurnya menetas, kemudian terjadi proses perubahan dari larva menjadi poslarva, kemudian itulah yang kemudian kita besarkan sebelum kita tebar di tambak-tambak atau di kolam-kolam, yaitu zona transisi. Kemudian ada zona kotor, area pemasan, limbah, dan ruang bedah atau mikropsi. Jadi ada memang wilayah yang misalnya setelah kita membeli benih ya, benihnya mungkin di packing di mana, di sana ada
berbagai macam sisa-sisa pengemasan, apa, jadi itu mungkin zona kotor, meskipun yang kita maksud kotor di sini mungkin sampah-sampah padat yang merupakan sisa-sisa aktivitas dari pengemasan, kemudian sisa-sisa aktivitas katakanlah kotak-kotak pakan yang kosong dan seterusnya ya. Jadi zona kotornya seperti itu. Kemudian biosecurity pada tahap induk ada yang disebut dengan screening vertikal. Screening vertikal itu bagaimana dari induk kita pastikan bebas virus ya. Jadi ada tes PCR. Kemudian ada upaya untuk melakukan karantina. Jadi setelah kita pastikan induknya bebas virus, maka kita karantina selama minimum 14 hari sebelum masuk unit pemijahan. Jadi kita maksudkan 14 hari itu, jadi kalau ada penyakit-penyakit yang butuh masa inkubasi, nah itu bisa kita tahu. Ini kan sama dengan ketika zaman COVID dulu, kalau ada orang baru tiba dari luar negeri, maka ada kebijakan pemerintah dulu, maka yang semua penduduk Indonesia yang berasal dari luar negeri itu langsung diangkut dulu ke karantina. Mungkin masih ingat zaman COVID dulu ada asrama haji, ditempatkannya itu orang-orang yang baru tiba dari luar negeri. Di situ dibiarkan selama beberapa hari sesuai dengan yang diketahui bagaimana masa inkubasi dari virus-virus H5N1 itu ya, untuk virus apa namanya itu, flu-nya COVID atau flu-nya flu burung itu orang tahu berapa lama inkubasi taruh di situ. Jadi kalau setelah misalnya sekian hari tidak terjadi suhu tubuh meningkat atau apa, itu diyakini bahwa si orang itu yang baru tiba dari luar negeri itu betul-betul sehat, barulah boleh diizinkan pulang ke kampung halamannya. Jadi mungkin seperti itu kurang lebihnya. Jadi meskipun secara pemeriksaan induknya ini sudah bebas virus, tetapi kita karantina dulu sebelum masuk unit pemijahan. Kemudian ada footbed, jadi ini kaki ya. Jadi kalau biasa kita masuk ke area pembenihan, maka sebelum pintu masuk itu biasa terdapat suatu bak di mana kita harus mencelupkan kaki kita ke situ. Nah, baknya itu berisi air, berisi klorin, ya, berisi antiseptik lah atau pembunuh kuman. Nah, jadi biasa dimasukkan kaki dulu di situ supaya kalau misalnya ada virus-virus yang terikut di kaki kita itu bisa dimatikan dulu di situ. Atau malah pada saat masuk ke area pembenihan itu terdapat sepatu boot ya, sepatu yang biasa kita pakai di masa banjir itu. Kita ganti semua, kita punya baju, kita pakai jas lab, baru kita pakai sepatu boots yang biasa untuk kalau banjir itu, lalu kita berserta dengan sepatunya itu masuk dulu ke tempat footbath itu. Untuk dicelup dulu kaki di situ baru masuk ke area pembenihan. Atau hand sanitizer. Nah, ini jadi orang-orang yang nanti berkepentingan untuk memegang induk, itu tangannya harus dipastikan bebas dari kuman-kuman. Jadi saya kira salah satu hikmah dari adanya COVID-19 kemarin ini, orang tidak terlalu asing lagi dengan istilah hand sanitizer, dengan masker dan sebagainya, protokol-protokol yang terkait kesehatan yang sebenarnya kesadaran-kesadaran itu bisa memberi dampak positif dalam pemahaman biosecurity kepada masyarakat ya. Nah, kemudian ada terkait dengan welfare atau kesejahteraan, ada manajemen stres induk.
Jadi untuk mencegah adanya stres pada induk, handlingnya itu kita gunakan sisir halus ya. Nah, dan anestesia jika diperlukan. Jadi kalau misalnya kita ingin mempraktekkan penyuntikan hormon-hormon untuk merangsang spawning, ya kita gunakan sisir halus, kemudian ketika ikannya tertangkap, mungkin dibungkus dengan kain halus, kemudian kalau perlu pada saat penyuntikannya misalnya kita perlu pingsankan dulu ikannya atau langsung disuntik, atau ketika misalnya setelah disuntik kita mau melakukan stripping ya, pengeluaran telur dengan cara diurut-urut ya, kalau memang merasa diperlukan ya kita anestesi dulu ikannya, setelah dia pingsan baru kita urut supaya telurnya kita stripping supaya telurnya bisa keluar lewat metode stripping tadi ya. Nah, kemudian induk juga itu harus ditempatkan pada kondisi sesuai dengan kebutuhannya terhadap cahaya, sehingga bisa meminimalisir gangguan eksternal saat proses ovulasi. Kadang-kadang juga ada gangguan-gangguan yang sifatnya dalam bentuk suara, yang kalau kita ribut misalnya, maka proses ovulasi itu akan tertunda barangkali ya. Kemudian, nah hubungan kortisol dengan ini, stres tinggi menurunkan fertilitas telur. Jadi ini kortisol itu adalah hormon yang muncul pada saat hewan mengalami stres. Jadi bukan hewan saja, manusia juga ini. Manusia ini kalau kalau stres kortisolnya pasti tinggi. Nah, ini ada hubungan antara stres tinggi ya dengan fertilitas telur. Jadi kalau kita membiarkan ikan itu atau induk itu mengalami stres yang tinggi, maka kesuburan telurnya itu akan menurun. Jadi meskipun kita melakukan stripping, lalu difertilisasi secara buatan dengan mempertemukan telur yang habis di stripping dengan sperma dari ikan jantan, tetapi kalau sudah terlanjur stres, maka akan berpengaruh kepada telur. Telur yang keluar juga akan turun fertilitasnya. Nah, kemudian protokol desinfeksi telur ya. Nah, jadi telur itu juga harus didesinfeksi dengan merendam dalam povidone iodin 50 sampai 100 ppm selama 10 sampai 15 menit. Nah, kemudian kalau telur pada udang itu dikasih formalin 50 sampai 100 ppm atau iodin untuk membasmi bakteri dan jamur. Nah, namun dari aspek fisiologis, kemarin kita sudah mempelajari bahwa pada saat terjadi fertilisasi, mengapa polisemiasi, spermiasi bisa dicegah ya. Mengapa hanya satu sperma yang bisa masuk membuahi telur? Salah satunya itu adalah adanya proses chorion hardening ya. Jadi adanya proses di mana chorion itu, membran yang membungkus telur itu sudah mengeras. Nah, jadi yang kita rendam-rendam dengan povidone iodin atau formalin itu adalah telur yang sudah dibuahi, yang proses pengerasan korionnya sudah terjadi. Nah, jadi kalau korionnya sudah keras, maka kita bisa memastikan bahwa penggunaan formalin, penggunaan iodin itu tidak akan berpengaruh terhadap embrio yang sudah dibuahi yang ada di dalam telur. Nah, kemudian telur ini juga perendamannya dalam
iodin atau antibakteri tadi itu tidak lama, hanya 10 sampai 15 menit. Kemudian setelah itu dibilas dengan air yang steril ya. Jadi setelah dimatikan, diyakini bakteri-bakteri atau ektoparasitnya dimatikan dengan cara direndam di antibiotik tadi itu atau formalin tadi itu, pembunuh kuman tadi itu, maka harus segera dibilas dengan air yang sudah kita yakini juga terbebas dari parasit-parasit dan bakteri. Nah, kemudian biosecurity untuk unit pakan alami. Nah, kita tahu dari kuliah fisiologi reproduksi bahwa ketika terjadi proses embryogenesis sudah sempurna, lalu terjadi inkubasi, lalu telur menetas, ya khusus untuk spesies-spesies tertentu itu setelah menetas dia butuh beberapa periode metamorfosis begitu ya. Jadi misalnya tadi udang-udangan itu ada dari telur dia jadi nopli. Nopli, zoya, zoya, misis. Nah, ketika telur berubah jadi nopli, kemudian nopli menjadi zoya, ada periode di mana kuning telur itu akan habis. Nah, supaya dia bisa bertahan hidup, maka harus dikasih makan dengan makanan alami. Nah, kadang-kadang makanan alami yang kita ternak ini, yang kita pelihara ini, katakanlah chlorella atau fitoplankton yang lain, tanpa kita sadari bahwa di saat kita membesarkan atau memelihara chlorella itu, ternyata parasit-parasit juga tumbuh bersama dengan chlorella yang kita tumbuhkan. Jadi chlorellanya kita kasih pupuk, kita kasih segala macam yang mensupport untuk perkembangannya, ya. Zat-zat yang apapun untuk mensupport itu, tapi tanpa kita sadari di situ juga menjadi surga bagi bakteri-bakteri, parasit-parasit, tumbuh bersama di media tempat kita menumbuhkan pakan alami itu. Makanya kita harus mewaspadai dengan cara ya sterilisasi media kultur. Jadi air atau tempat atau kolam atau wadah yang kita gunakan untuk kultur makanan alami itu kita kasih klorin ya. Nah, setelah kita kasih klorin ya kita kasih lagi zat untuk memastikan bahwa klorin itu keluar ya, biasanya kalau tidak salah namanya EDTA ya. Jadi kita cuci dulu dengan klorin, habis itu baknya kita bersihkan, kita buang airnya, lalu untuk memastikan tidak ada sisa-sisa dari klorin itu kita lakukan deklorinasi. Jadi mengangkat sisa-sisa klorin yang mungkin menempel-menempel di dinding wadah. Ya, biasanya pakai zat-zat tertentu juga. Setelah proses itu kita yakin bahwa ini tidak akan ada lagi bakteri-bakteri sehingga kita kemudian gunakan media itu, bahkan airnya juga itu ada proses pencampuran dengan klorin, kemudian proses deklorinasi juga nanti untuk sebelum digunakan atau sebelum ditebari dengan starter atau bibit-bibit murni dari makanan alami itu, misalnya tadi chlorella itu ya. Jadi ini mulai dari tempatnya, kemudian sumber bibit. Sumber bibit itu kita beli dari, kalau bisa kita suplai dari laboratorium yang terakreditasi, yang memang terjamin juga biosecurity dalam menghasilkan benihnya untuk atau bibitnya yang mau kita gunakan sebagai pakan alami nanti itu. Kemudian welfare pada stadia larva. Nah, jadi larvanya nanti ini jadi seperti tadi telur Noplizoia misis itu dalam proses per metamorfosisnya itu densitas nopli di dalam satu kolam itu kita atur sedemikian rupa supaya
sesuai dengan daya dukung. Daya dukungnya apa? Daya dukungnya wadah, daya dukungnya air, sehingga kita bisa mengatur atau memastikan bahwa kesejahteraannya larva ini bisa tetap kita pelihara ya. Jadi ada cleaning tanks yang sifatnya bisa bersih secara mandiri ya. Jadi ada kan kolam yang mengalir sedemikian rupa sehingga sisa-sisa pakan yang ada di dasar itu bisa langsung keluar sehingga mencegah akumulasi amonia dan bakteri patogen. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa stadia itu eh, ada stadia larva itu ada yang memiliki karakteristik tertarik pada cahaya. Nah, jadi kalau mungkin ada cahaya dia selalu mau mendekat misalnya, atau ada juga spesies yang kalau ada cahaya dia selalu mau menjauh, maka kita melakukan pengaturan-pengaturan supaya keberadaan cahaya itu tidak memicu stres dari larva yang kita pelihara di hatchery. Nah, kemudian airnya. Airnya juga kita tadi sudah kasih anti hama kepada wadahnya. Nah, ini juga airnya harus ada filtrasi bertingkat. Jadi ada secara fisik, misalnya pakai pasir-pasir sebagai filter, kemudian ada biologi. Nah, ini biologi kan biasa kita kalau di manajemen kualitas air kita lihat ada yang menggunakan kerang, ada yang menggunakan tumbuhan, yang prinsip-prinsip biofilter itu ya, yang ada kerang, ada apa namanya tanaman air untuk menyerap semua kelebihan-kelebihan katakanlah amonia apa semua itu. Nah, kemudian ada juga kimia. Misalnya ini kimia tadi ada penggunaan klorin, kemudian diambil lagi deklorinasi untuk memastikan bahwa air itu bebas dari bakteri dan parasit yang bisa merugikan larva-larva ya. Nah, kemudian air yang masuk itu didesinfeksi, kemudian ada lampu UV atau sistem ozon ya. Jadi saya kira ini teknologi yang biasa kita dengar untuk teknologi air minum ini. Kalau ada air air isi ulang yang bisa langsung diminum itu ya, kita akrab dengan istilah ozonisasi, maka untuk tujuan biosecurity di hatchery atau di pembenihan ikan atau udang, airnya juga itu mengalami atau melewati proses ozonisasi juga. Kemudian airnya juga itu yang paling penting dimonitoring juga adalah suhunya. Karena kita butuh stabilitas termal untuk homeostasis energi ya. Kita sudah mempelajari bagaimana organisme berusaha untuk mempertahankan suatu kondisi-kondisi ideal dalam tubuhnya, dan kalau itu dilanggar atau dilewati maka ada effort untuk berusaha mengembalikan kondisi itu ke kondisi kisaran-kisaran optimumnya, walaupun dengan konsekuensi ada belanja energi. Sementara tadi kita pelajari bahwa belanja energi untuk larva itu seharusnya untuk mendukung metamorfosis, tapi ternyata kalau kita tidak menangani water treatment dengan baik, maka larva itu akan menghabiskan energinya untuk penyesuaian-penyesuaian homeostasis atau osmoregulasi. Kemudian standar operating procedure. Nah, ini untuk personal, untuk pegawai. Nah, pakaian khusus laboratorium. Jadi, pegawai yang menangani atau bertugas di hatchery atau pembenihan itu harus disiplin ya, ada pakaian khusus, larangan penggunaan alat yang sama antar bak. Jadi satu bak satu alat. Jadi ini kalau Anda perhatikan di laboratorium budidaya
Pembenihan dan Produksi Perikanan FPK WHO itu ada suatu ketentuan yang kita terapkan bahwa mahasiswa yang penelitian harus punya satu sero tersendiri, sero-sero untuk mensero-sero ikan dari akuariumnya itu beli sendiri. Dan kita sampaikan jangan saling meminjam dengan mahasiswa penelitian yang ada di dekatnya. Karena apa? Siapa tahu ada virus, ada bakteri yang bisa berpindah dari suatu akuarium atau suatu sekumpulan akuarium punyanya peneliti pertama bisa berpindah ke sekumpulan akuarium dari peneliti kedua yang ada di dekatnya. Jadi itu yang kita jaga ya. Larangan penggunaan alat yang sama apalagi yang dicelup-celup ke air ya. Kemudian pembatasan akses tamu pengunjung ke zona bersih. Nah, ini saya kira ini standar juga untuk suatu keamanan produksi dari pembenihan, maka ada zona-zona yang bersih yang tadi itu terdiri dari zona induk, zona inkubasi, lalu zona untuk memproduksi pakan alami, itu ada larangan untuk orang-orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke wilayah situ. Nah, kemudian welfare saat transportasi. Jadi pada saat transportasi pembenihan ini, benih yang kita hasilkan ini sudah mau dikirim untuk siap ditebar di kolam, ya misalnya kalau kita punya pembenihan di Kendari, kita mau kirim untuk ke Kolaka, maka ada rambu-rambu juga pada saat transport. Jadi larvanya dipuasakan sebelum pengiriman. Gunanya apa? Supaya ini kan bibit ini, benih ini dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik, ya. Nah, kalau dia tidak dipuasakan dalam kantong plastik itu bisa saja dia mengeluarkan feses. Dan feses ini akan diurai oleh bakteri menghasilkan amonia. Jadi bisa saja akibatnya apa? Larva bisa, bukan larva ya, benih bisa mati karena kantong itu mengandung amonia. Makanya supaya tidak ada amonia, maka jangan ada feses. Supaya tidak ada feses, maka larva dipuasakan. Nah, kemudian kalau tiba di lokasi tujuan, maka harus ada aklimatisasi yang bertahap, di mana suhu dan salinitas bisa kita pelan-pelan aklimatisasikan. Ya, saya kira teman-teman yang mengambil fisiologi, saya pernah tunjukkan bagaimana proses untuk aklimatisasi baik suhu maupun salinitas, yaitu untuk menyamakan salinitas dan suhu pada kantong yang berisi air dari hatchery untuk disamakan dengan suhu dan salinitas air kolam calon tempat benih itu nanti ditebar ya. Nah, kemudian welfare saat transportasi penggunaan wadah angkut yang isolatif. Jadi isolatif ini maksudnya supaya kalor atau panas dari luar pada saat ditransportasikan itu tidak mudah menembus wadah kemudian mempengaruhi kantong plastik yang ada di dalam wadah itu yang berisi bibit atau benih ikan ya. Jadi harus isolatif. Disinilah perannya kita menggunakan styrofoam ya, styrofoam yang berkualitas, yang kalau khusus kepentingan penerbangan itu ada syarat-syarat tertentu terkait merek, terkait apa ya dari styrofoam yang digunakan. Kemudian early warning system. Nah, ini di pembenihan atau di hatchery ada juga SOP pengamatan visual harian ya. Jadi maka perilaku renang dari katakanlah PL itu, pos larva itu diperhatikan, bagaimana pigmentasinya, kemudian
secara berkala kita ambil untuk sampling, baru dengan menggunakan mikroskop diamati apakah ada parasit atau apakah ada, atau baik secara visual dengan mikroskopis maupun penggunaan peralatan-peralatan modern dengan deteksi DNA dari virus-virus tertentu lewat PCR ya. Kemudian early warning systemnya juga ini pencatatan angka kematian harian. Jadi dengan memperhatikan itu, maka bisa segera diketahui bahwa ada serangan atau ada virus tertentu yang berkembang. Kalau misalnya memang baru di beberapa kolam, ya mungkin kolam yang lain yang belum terkena bisa kita lakukan perhatian lebih untuk menghindari supaya jangan terkena ya. Nah, kemudian ada juga penguatan imunitas ya. Nah, penguatan imunitas itu dengan menggunakan probiotik. Jadi probiotik ini kompetisi terhadap bakteri patogen. Jadi ini probiotik itu pemanfaatan bakteri-bakteri yang sifatnya positif ya. Jadi salah satu peran dari penggunaan bakteri-bakteri probiotik ini mungkin secara tidak langsung mematikan bakteri-bakteri patogen, tetapi ketika bakteri probiotik ini misalnya bisa mengokupasi suatu substrat, maka kesempatan dari bakteri-bakteri patogen untuk juga mengokupasi suatu substrat itu menjadi lebih kurang. Jadi kita memasukkan bakteri probiotik sebagai penyaing untuk bakteri-bakteri patogen ya. Jadi mungkin ada substrat, entah makanannya nanti, entah tempat menempelnya. Kalau misalnya suatu media dibanjiri atau dikasih dengan suplai probiotik, maka dia bisa menjadi kompetisi terhadap bakteri patogen sehingga lama-lama bakteri patogennya itu akan tersingkir. Nah, kemudian yang kedua, imunostimulan. Nah, ini imunostimulan ini meningkatkan respon imun non-spesifik. Jadi mungkin kalau Anda perhatikan atau rajin ikut seminar proposal atau seminar hasil, ini penelitian-penelitian yang berkembang di teman-teman ini ada menggunakan beberapa bahan-bahan yang terkait dengan rimpang-rimpang, rempah-rempah, atau sumber-sumber dari laut untuk meningkatkan imunistimulannya ini ya. Jadi mungkin masih ingat ada yang menggunakan sumber-sumber dari kelor, ada yang pakai daunnya, ada yang pakai batangnya, ada yang pakai tangkai daun dan segala macam untuk melihat kemampuan imunostimulan dari ini, atau ada yang pakai tomat ya. Itu semua tujuan-tujuan untuk bagaimana supaya respon imunnya bisa meningkat. Kemudian mengurangi ketergantungan pada antibiotik. Jadi ini antimikrobial resisten ya. Jadi kalau kita menggunakan antibiotik yang sifatnya kimiawi, salah satu kelemahannya itu biasanya kalau terlalu banyak kita gunakan, dia bisa menghasilkan residu pada benih. Benih yang kita pelihara, malah kalau misalnya bahan-bahan kimianya itu tidak terurai, bisa sampai panen antibiotiknya itu masih ketemu, atau malah dalam proses pembesaran malah dimasukkan juga antibiotik tertentu, pas panen itu bisa dideteksi itu ya. Jadi pas dikirim misalnya ke Jepang, ke Eropa, negara-negara yang sangat-sangat protektif terhadap produk-produk dari negara luar, khususnya yang mengandung zat-zat yang dianggap membahayakan manusia, ya itu bisa, mereka punya teknologi untuk bisa mendeteksi itu. Jadi kadang-kadang kita dengar berita bahwa
kita punya udang misalnya ditolak di negara mana ya, karena katanya mengandung antibiotik tertentu ya. Nah, kalau yang rame belakangan ini kan karena katanya ada radioaktif cesium ya, yang sudah yang bikin heboh juga dunia perudangan nasional ya. Nah, kemudian biosecurity eksternal pengolahan limbah. Nah, ini kita punya limbah dari hatchery itu jangan sampai ada bibit penyakit, udangnya mati, kita langsung tuang saja airnya ke selokan, kemudian keluar, ya kalau misalnya dia sampai di pembuangan, lalu ujungnya masuk ke perairan yang juga digunakan oleh tetangga kita yang sedang memelihara udang misalnya atau ada kolam ikannya, maka itu berarti kita menjadi penyebab tersebarnya penyakit ya. Makanya harus juga ada biosecurity untuk pengolahan limbah. Jadi harus ada bak sedimentasi, di mana bak sedimentasi ini untuk mengurangi TSS. Kemudian ada desinfeksi air buangan. Jadi air buangan ini ya mungkin harus dikasih klorin juga supaya mati semua bakteri-bakteri. Sehingga pada saat kita membuangnya tidak membawa patogen ke laut atau sungai. Nah, kemudian nah semua itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari kesejahteraan ekosistem atau malah eh, diambil dari aspek bioetika juga ini ya, bagaimana etika kita bahwa kita sudah memanfaatkan atau menghasilkan uang dari memanfaatkan air, lalu pada saat kita buang airnya, masa kita tidak berusaha untuk bersihkan dulu baru kembalikan ke lingkungan. Seperti itu. Jadi ada tanggung jawab menyangkut etik, menyangkut tanggung jawab kita ke lingkungan, ke orang-orang yang menggunakan air itu, khususnya kalau dia juga bergerak di bidang perikanan. Kemudian audit dan evaluasi berkala. Ini checklist kepatuhan staf terhadap SOP. Jadi saya kira ini, nah inilah yang biasa kalau di bisnis-bisnis ini ada namanya audit-audit ya. Jadi audit ISO ya, audit audit ISO 91.000 ya, seperti itu. Yaitu bagaimana kepatuhan terhadap SOP ya. Jadi mungkin di divisi saat di hatchery itu harus ada satu petugas yang bertugas untuk memperhatikan kepatuhan staf terhadap SOP. Sebagaimana kalau perusahaan-perusahaan kan ada yang namanya K3 ya, keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi mungkin kalau di hatchery harus ada yang sejenis juga dengan itu, yang kerjanya adalah menceklis kebutuhan staf terhadap SOP. Karena apa ya? Mungkin satu kesalahan kecil saja ini bisa mengancam benih yang sedang kita produksi di hatchery. Kemudian kalibrasi alat ukur kualitas air ya. Jangan sampai DO-nya sebenarnya sudah rendah, tapi karena kita menggunakan alat yang salah, kita lihat DO-nya masih tetap 7 misalnya atau 6 atau aman. Jadi kita tidak aware padahal alatnya salah ya. Atau pH-nya misalnya menunjukkan kondisi optimum padahal sebenarnya alatnya salah. Padahal harus kita sudah memberikan tindakan-tindakan emergensi kepada suatu kolam misalnya ganti air segera atau apa. Tapi karena alatnya salah, maka kita jadi salah mengambil keputusan. Karena itu harus ada kalibrasi. Nah, kemudian review protokol jika terjadi outbreak penyakit. Jadi misalnya kita tadinya punya suatu protokol tertentu. Nah, lalu terjadi penyebaran penyakit, maka kita rubah lagi protokolnya. Mungkin ada yang kita lewatkan ya. Mungkin tadinya kita tidak terlalu memperhatikan unsur tertentu. Ya, misalnya, katakanlah kalau pembenihan ikan pada saat mau melakukan stripping, nah, kita
misalnya tidak pernah memperhatikan, oh yang melakukan stripping tidak boleh orang yang sesaat sebelum stripping misalnya pegang rokok misalnya atau apa. Ya mungkin itu bisa kita review kemudian kita cantumkan lagi supaya sebagai bagian dari evaluasi berkala terhadap SOP-SOP di pembenihan. Kemudian etika dan tanggung jawab akademik. Ini menyeimbangkan target produksi dengan keberlanjutan hayati. Jadi kita di samping mempunyai target produksi, kita juga berpikir apakah target itu tercapai, tapi nanti tidak sesuai daya dukung, lalu keberlanjutannya menjadi bermasalah misalnya. Transportasi penggunaan bahan kimia dan hormon. Jadi di sini khususnya misalnya kepada konsumen, pelanggan kita yang akan beli benih dari kita, nah, ini harus ada transparan bahwa oh, saya pakai bahan kimia ini, saya pakai hormon begini. Kemudian komitmen terhadap kesejahteraan organisme budidaya. Jadi ini kesejahteraan organisme budidaya. Jadi saya punya pengalaman saat kuliah di perikanan UNAS, saya sempat ikut ya masih magang lah ceritanya itu di suatu perusahaan pembenihan. Waktu itu teknisinya orang dari Taiwan. Nah, waktu itu perusahaan itu atau teknisi yang dari Taiwan itu menetapkan bahwa induk Venus monodon, udang windu itu maksimal digunakan 3 kali. Ya, jadi misalnya diambil bertelur 1 kali, bertelur 2 kali, bertelur 3 kali. Sesudah diambil anaknya selama 3 siklus, induknya itu kemudian jadi apkir. Nah, karyawan-karyawan yang masyarakat lokal ini, masyarakat pribumi ini bilang, kita goreng saja ini induknya karena sudah dijadikan apkir. Nah, ini si teknisi yang dari Taiwan itu bersikeras, no, no, no. Kenapa? Kembalikan dia ke laut, lepaskan dia ke laut. Kita sudah mengambil manfaat dari dia sebanyak 3 kali, sudah berapa juta anak yang dihasilkan kepada kita, berapa keuntungan yang diberikan kepada perusahaan, dan kita juga sudah dapat digaji oleh perusahaan karena hasil dari hewan ini, maka kita harus berterima kasih sama dia. Kembalikan ini katanya induk, lepaskan kembali di laut. Maka kita bawa pakai perahu ke tengah laut, dilepaskanlah itu udang tadi kembali ke alam. Jadi ini komitmen-komitmen etik seperti itu yang saya kira kita sebagai ya generasi baru lah di dalam perikanan ini, teman-teman nanti masuk berkecimpung di dalam budidaya perairan, mungkin ke pembenihan, bisa meniru sifat ini. Jadi kita tidak tahu bahwa setelah dia kembali ke lingkungan lautnya, di sana dia akan menghasilkan benih untuk kelestarian spesiesnya di masa akan datang. Tentunya saya harus beri catatan ya, saya harus beri catatan. Ini kita cerita tentang Peneus monodon, di mana Peneus monodon itu adalah organisme asli Indonesia ya. Dia bisa ditemukan di Selat Makassar, ditemukan di perairan Aceh, di mana-mana. Mungkin akan beda ceritanya kalau kita bicara pada spesies-spesies lain, khususnya spesies-spesies yang secara natural tidak ada di Indonesia ya, karena kita juga harus memperhatikan adanya yang disebut dengan invasif ya. Invasif. Kita sudah punya pengalaman invasif ini. Nah, mungkin Anda baca juga di pemberitaan bahwa di Jakarta terjadi upaya pembersihan Kali Ciliwung dari ikan-ikan sapu-sapu itu ya. Ikan sapu-sapu ini kan invasif. Nah, jangan sampai kalau kita melepaskan ke alam lagi bibit-bibit yang meskipun kita sudah jadikan induk itu,
Itu jadi masalah lagi. Jadi intinya di sini, kesejahteraan organisme budidaya, kita perlakukan dia dengan baik, dan kalaupun misalnya nanti dimatikan untuk dimanfaatkan lagi, entah dikonsumsi atau apa, ya itu juga harus memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan animal welfare. Di mana misalnya untuk penanganan kepiting, kalau zaman-zaman dulu kita ingat, kepiting bakau itu diikat dalam kondisi hidup lalu dicemplungkan ke air panas, jadi kondisi hidup direbus. Nah, ini sudah mulai ada kampanye-kampanye kesadaran animal welfare bahwa yang lebih baik adalah mematikan dulu kepitingnya, nanti setelah mati baru kita masukkan ke dalam air panas. Jadi itu mungkin harus menjadi suatu komitmen untuk memperhatikan kesejahteraan organisme budidaya. Kemudian ini adalah contoh kasus outbreak di hatchery. Jadi contoh ada suatu infeksi virus ini pada kerapu atau EMS pada udang yang mengidentifikasi adanya titik lemah dalam biosecurity, sehingga menghasilkan eh, suatu kerugian yang besar, masalah yang besar, sehingga untuk pemulihannya harus menggunakan anti kuman ya. Saya ingin menunjukkan suatu kasus di mana sesuatu eh, kekeliruan terhadap suatu prosedur bisa menyebabkan suatu masalah. Ini misalnya contoh kasus klasik. Jadi sebuah hatchery udang memiliki SOP biosecurity yang sangat ketat di dalam ruangan. Namun seorang teknisi keluar ruangan untuk merokok sebentar tanpa mengganti sepatu bootnya. Dia berjalan di area tanah luar yang terpapar rembesan air buangan tambak tetangga yang terinfeksi. Nah, skenario-skenario begini ya. Nah, saat kembali masuk, sisa tanah di sepatu bootnya jatuh di lantai hatchery. Jadi dia tidak menggunakan, tidak patuh SOP misalnya, harus mencelupkan kaki di tempat kita depan pintu masuk itu ya. Mungkin pikirnya, saya hanya sebentar merokok. Nah, kemudian ada sisa tanah di sepatu bootnya jatuh ke lantai hatchery. Kemudian melalui cipratan air saat pembersihan lantai, bakteri Vibrio-nya ini masuk ke bak larva zoea. Jadi hasilnya dalam 48 jam seluruh larva di 20 bak, jadi ada jutaan benur itu ya, mengalami nekrosis dan pada hepatopankreas dan mati massal, mortalitas 100%. Sehingga investasi yang mahal, pakan yang dikultur berhari-hari, dan ya modal perusahaan sehingga perusahaan tidak bisa membayar gaji, itu hangus hanya karena satu pasang sepatu. Nah, jadi ini contoh kasus bagaimana pelanggaran SOP atau memandang enteng dari sesuatu itu yang menghasilkan yang seperti ini. Mengapa kita tetap harus memperhatikan animal welfare, bahwa kalau kita menyuntik hormon untuk memicu induksi ovulasi, tapi kalau penanganan kita menyebabkan stres sehingga kortisol tinggi, maka dia tidak akan bekerja. Kita juga sudah mengatakan bahwa kalau udang atau ikan stres, meskipun dia berhasil ovulasi, tetapi ternyata tingkat kesuburan dari telurnya itu menjadi turun. Jadi ini suatu cerita bahwa larva stres, bioenergetikanya juga jelas bahwa belanja energinya habis untuk menangani stres. Sehingga energi untuk bertumbuh menjadi kurang, sehingga dia menjadi kerdil ya. Jadi ini hatchery adalah hulu dari industri bernilai triliunan rupiah. Jadi kalau di hatchery kita mengabaikan security, maka kita bisa sangat berdosa. Kenapa sangat berdosa? Karena perilaku kita yang tidak hati-hati,
maka puluhan pelanggan, ratusan pelanggan kita mengalami kegagalan tambak dalam usaha pembudidaya untuk pembesaran udang ya misalnya. Jadi satu wabah di hatchery bisa menghancurkan ekonomi satu wilayah. Jadi Anda bayangkan misalnya kalau kita punya hatchery udang di Kendari, kemudian kita teledor sehingga menjual benur yang membawa penyakit, kemudian langganan kita misalnya ada di Kolaka, tambak-tambak Kolaka menggunakan kita punya benih, lalu semuanya mati. Artinya kalau ada 100 petambak yang beli bibit kita, 100 petambak juga gagal panen. Jadi Anda bayangkan kalau berapa hektar itu, 100 orang itu berapa hektar itu tambaknya, jadi bisa menghancurkan ekonomi satu wilayah. Jadi biosecurity bukan tentang kebersihan 99%, karena patogen hanya butuh celah 1% untuk menghancurkan 100% produksi. Jadi filosofi biosecurity namanya hukum 1%. Artinya kita menjaga 99%, tetapi kita lalai 1%, maka yang 1% itulah yang jadi celah bagi patogen untuk menghancurkan yang 99% itu. Nah, karena apa? Ya, kita tahu patogen berkembang biak secara eksponensial. Seperti eksponensial, jadi mungkin 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 langsung 32 ya. Jadi bukan 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi dalam waktu 48 jam tadi itu sekian puluh juta bisa diamatikan. Jadi kesalahan kecil saja, yaitu contoh tadi sepatu bot yang kotor itu sudah menjadi kegagalan sistemik sehingga gagal panen benih. Kesimpulannya, biosecurity bukan sekadar prosedur melainkan budaya kerja. Jadi ini yang harus ditekankan, bukan prosedur, budaya. Animal welfare meningkatkan respon fisiologis organisme terhadap budidaya. Kemudian sinergi keduanya, sinergi welfare ini, kemudian adanya biosecurity ini menjamin keberlanjutan hatchery modern. Jadi ini menjadi pesan bahwa memperhatikan biosecurity, memperhatikan animal welfare adalah jaminan, adalah prasyarat untuk keberlanjutan hatchery modern. Jadi saya kira ini kata kunci, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dengan materi-materi yang lain dalam video-video berikutnya. Ikuti terus channel pembelajaran budidaya perairan saya, Idris Bojosa Ice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.